Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alvito Kaisario Rifana Putra, NIM 2024 1010 3064 dari Prodi Informatika. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai relationship, bagaimana cara kita memberikan nama relationship, lalu bagaimana menentukan optionality entity, lalu cardinality setiap entity, dan juga kita akan membuat ERD-nya juga ya. Pada soal pertama ini kita diminta untuk memberi nama relationship. Langsung saja kita ke pengerjaannya. Nah, pada studi kasus pertama ini kita sudah menentukan apa saja relationship yang ada pada studi kasus pertama ini. Nah, untuk penamaan yang pertama ini ada lab dengan kepala lab. Saya menamai dipimpin, maksudnya ini sebuah lab ini dipimpin oleh kepala lab, dan bisa juga sebuah lab ini terdiri dari kepala lab. Jadi penamaannya sesuai individu masing-masing ya. Lalu yang kedua ada lab dengan barang. Saya menamainya dengan nama memiliki. Lalu selanjutnya ada lab dengan peminjaman. Saya menamainya dengan bertempat, atau bisa saja kalian menamai dengan lab itu terdiri dari beberapa peminjaman. Nah, berapa peminjaman itu? Dan seterusnya di sini ada juga barang dengan peminjaman. Saya menamainya dengan banyaknya, dan dengan UKM dan juga kegiatan saya menamai dengan mengadakan, atau bisa juga UKM ini terdiri dari beberapa kegiatan. Jadi penamaan relationship ini terdiri dari. Nah, lanjut ke studi kasus 2. Nah, di studi kasus 2 ini terdiri dari beberapa entity. Yang pertama ada bengkel, pegawai, kendaraan, pelanggan, transaksi, kasir, dan juga tagihan. Nah, pada relasi pertama antara bengkel dan pegawai memberi nama memiliki, atau bengkel ini terdiri dari beberapa pegawai. Lalu bengkel dengan kasir saya nama memiliki juga, atau terdiri dari beberapa kasir. Nah, kurang lebih seperti inilah cara penamaan relationship. Jadi dalam memberi penamaan itu dapat memberikan makna pada relationship antara dua entity tersebut ya. Lalu selanjutnya ada pelanggan dengan kasir. Pelanggan ini membayar tagihan di kasir, jadi saya memberi nama membayar. Atau bisa juga pelanggan ini bagian dari kasir. Selanjutnya kita menuju ke soal nomor 2. Nah, kurang lebih contoh dari Astra seperti ini ya, yang nomor 1 tadi. Jadi kita memberi nama sebuah relationship agar memiliki sebuah makna antara dua entity tersebut. Nah, untuk nomor 2 ini kita diminta untuk menentukan optionality entity yang terlibat. Contohnya saja di sini ada entity A dan B mempunyai relationship. Nah, optionality-nya itu menjelaskan yang pertama, apakah semua insiden dari A harus ikut serta dalam relationship, dan juga yang kedua, apakah semua insiden dari B harus ikut dalam sebuah relationship. Nah, jenis optionality-nya itu berupa wajib dan juga tidak wajib. Langsung saja saya tunjukkan pengerjaannya. Nah, ini pada soal nomor 2 studi kasus 1 ada relationship lab dengan kepala lab. Nah, yang pertama untuk optionality lab-nya ini yang pertama wajib. Mengapa? Karena setiap lab harus memiliki seorang kepala lab, dan ketika menambah data lab baru maka harus menentukan nama kepala labnya siapa. Dan untuk optionally kepala lab ini wajib juga, karena setiap kepala lab ini bertanggung jawab atas lab yang dipimpin. Langsung saja kita lanjutkan. Untuk yang kedua, di sini saya ada relationship lab dengan peminjaman, di mana optionality lab itu bersifat wajib. Mengapa? Karena setiap lab harus memiliki barang yang akan dipinjam. Maksudnya ini ketika terjadi sebuah peminjaman itu sebuah lab itu harus memiliki barang tersebut. Karena kan memang kalau misalnya meminjam barang itu kan tidak semerta-merta dia mempunyai atau tidak kan. Intinya kalau misalnya sudah terjadi peminjaman di lab itu harus ada barangnya. Lalu yang selanjutnya optionality peminjaman bersifat tidak wajib. Mengapa? Karena peminjaman barang tidak selalu dilakukan di lab,
Jadi intinya peminjaman barang itu tidak hanya dilakukan di lab, tapi bisa saja di ruangan lain. Lalu selanjutnya ada relationship lab dengan asisten lab. Optionality lab bersifat tidak wajib karena setiap lab tidak selalu melakukan peminjaman barang. Lalu yang kedua ada optionality asisten. Dia bersifat wajib karena apabila terjadi peminjaman, maka diperlukan asisten lab untuk melakukan pencatatan. Jadi fungsinya asisten lab di sini tuh untuk melakukan atau membantu kerja dari kepala lab ya, untuk mencatat barang apa saja yang dipinjam oleh anggota lain. Itu seterusnya. Dan untuk studi kasus 2, di sini ada relationship bengkel dengan pegawai. Untuk optionality bengkel, dia bersifat wajib karena setiap bengkel pasti mempunyai pegawai, maka perlu dilakukan pencatatan. Lalu yang kedua ada optionality pegawai, dia juga bersifat wajib. Mengapa? Karena setiap pegawai ini bertanggung jawab atas tempat kerjanya. Jadi dia memiliki tanggung jawab untuk bekerja di tempat tersebut. Nah, selanjutnya ada relationship bengkel dengan kasir. Optionality bengkel bersifat tidak wajib karena setiap bengkel tidak selalu melakukan transaksi yang dicatat oleh kasir. Jadi bisa saja dilakukan oleh pegawai itu sendiri, tidak harus melalui kasir. Lalu yang kedua ada optionality kasir. Bersifat wajib karena setiap melakukan transaksi pasti perlu dilakukan pencatatan di kasir. Nah, selanjutnya ada relationship pegawai dengan transaksi. Optionality pegawai bersifat wajib karena pegawai memiliki peran penting dalam memperbaiki kendaraan dan dilakukan pencatatan untuk setiap pengeluarannya. Jadi peran pegawai ini sangat penting dalam melakukan transaksi. Mengapa? Karena dia yang melakukan langsung bagaimana kinerja dari bengkel tersebut, atau dia yang melakukan langsung dalam hal perbaikan. Istilahnya pegawai ini seperti mekanik. Lalu yang selanjutnya ada optionality transaksi. Dia bersifat tidak wajib karena pada data pegawai tidak perlu diberi data dari transaksi. Jadi ketika kita mencatat data pegawai tidak perlu ada entity dari transaksi yang masuk dalam bagian pegawai. Dan begitu seterusnya. Ada relationship pelanggan dengan kasir, pelanggan tagihan, transaksi kendaraan, hingga ke relationship kasir dan tagihan. Oke, setelah kita menentukan optionality dari dua entity, kita akan mengerjakan soal nomor 3, yaitu menentukan cardinality setiap entity. Nah, seperti yang dicontohkan di sini, kita diminta untuk mencari cardinality antar dua entity tersebut, apakah one to many, many to many, atau one to one. Nah, jika cardinality entity tersebut one to one, artinya satu instan A berasosiasi dengan satu instan B dan sebaliknya. Dan jika cardinality tersebut many to many, satu instan A berasosiasi dengan satu atau beberapa, jadi bisa menjadi bagian dari beberapa instan B gitu, dan juga sebaliknya. Lalu jika cardinality tersebut one to many, satu instan A berasosiasi dengan satu atau beberapa instan B, dan sebaliknya satu instan B berasosiasi dengan hanya satu instan A. Jadi salah satu entity tersebut merupakan bagian atau beberapa dari instance yang lain. Nah, pada studi kasus pertama saya mengambil contoh antara UKM dengan kegiatan. Nah, UKM dengan kegiatan ini memiliki cardinality one to many, one di sisi UKM, many di sisi kegiatan. Nah, keterangannya pada database, di setiap pendataan kegiatan baru pada database kegiatan harus menyertakan primary UID dari UKM. Jadi dalam tabel kegiatan ini kita bisa tahu UKM apa yang menyelenggarakan kegiatan tersebut. Lalu yang kedua ada relationship UKM dan anggota UKM. Cardinality-nya itu one to many, one di sisi UKM, many di sisi anggota UKM. Keterangannya pada database
setiap pencatatan anggota UKM baru harus menyertakan primary UID dari UKM. Jadi dengan adanya primary UID ini kita bisa tahu bahwa anggota ini berasal dari UKM mana. Lalu selanjutnya ada relationship kegiatan dengan peminjaman. Kardinalnya itu one to many. One di sisi kegiatan, many di sisi peminjaman. Keterangannya pada database, setiap pencatatan peminjaman baru harus menyertakan primary UID dari kegiatan. Jadi dalam melakukan transaksi peminjaman harus jelas dipinjam untuk kegiatan apa, dan selanjutnya seperti itu. Lalu di studi kasus 2 kita ambil contoh saja kendaraan dan transaksi. Nah, relasi kendaraan dan transaksi ini memiliki cardinality one to many. One di sisi kendaraan, many di sisi transaksi. Keterangannya pada database, setiap pencatatan transaksi baru harus menyertai primary UID dari kendaraan. Jadi ketika terjadi sebuah transaksi pembayaran, di dalam transaksi tersebut harus memiliki data-data dari kendaraan yang diservis, dan begitu seterusnya. Oke, untuk soal yang keempat, kita disuruh untuk membuat ERD. Nah, dalam pembuatan ERD ini saya menggunakan Oracle. Di sini pada modul diberikan juga bagaimana langkah-langkah membuat ERD tersebut. Nah, oke, langsung saja kita masuk ke ERD-nya. Nah, pada studi kasus pertama kurang lebih ERD-nya seperti ini, di mana terdapat beberapa entity. Yang pertama ada lab, kepala lab, asisten lab, anggota UKM, kegiatan, peminjaman, status peminjaman. Nah, di sini saya memberikan entity baru berupa jeda peminjaman karena relationship antara barang dan juga peminjam ini terjadi many to many. Nah, jadi dalam kasus ini ketika dua entity tersebut mempunyai cardinality many to many, maka harus dibuat satu entity baru agar tidak terjadi multi value. Lalu contohnya ada jenis barang. Oke, saya langsung lihatkan detailnya saja. Nah, pada misalkan contoh di sini ada entity lab. Di sini saya memberikan nama lab. Saya memberi centang pada ini karena ID yang saya tambahkan di lab ini merupakan ID artifisial atau ID yang saya tambahkan untuk memudahkan dalam pencatatan database. Atributnya sendiri terdapat ID lab, nama lab, deskripsi, dan juga ini NIP ini forensic key dari kepala lab. Lalu kita akan tambahkan unique identifier yang kedua atau second unique identifier. Karena yang pertama sudah ada primary UID dari ID lab, saya membuat second UID pada nama lab. Lalu kita apply dan oke. Kita oke. Nah, nanti akan muncul tanda U seperti ini. Nah, ini menandakan bahwa dia itu merupakan secondary UID. Nah, lab ini memiliki relationship dengan asisten lab di sini. Nah, jika ID dari one, kan ini bersifat one to many, dari lab dan asisten ini one to many. Jika ID dari one tersebut bersifat artifisial atau ditambahkan dengan sengaja untuk memudahkan pencarian database, maka kita wajib mencentang ini. Lalu di source key sendiri, jika ID-nya artifisial tidak perlu dimasukkan lab. Nah, seperti ini kita kosongin saja. Nah, di sini target cardinality-nya itu di asisten lab, jadi kita pilih yang ini, dan asisten lab kita pilih yang ini, yang satu. Untuk pemanggilan namanya sendiri kan di sini lab terdiri dari, nah kita implementasikan pada nomor satu tadi, terdiri dari. Lalu asisten lab ini merupakan bagian dari entity lab, jadi kita beri nama bagian dari itu. Lalu kita oke, selanjutnya untuk ERD studi kasus 2 ya kurang lebih seperti ini.
Saya contohkan saja. Yang pertama di sini ada sebuah tabel bengkel di mana sebuah tabel bengkel yang memiliki atribut ID bengkel, nama cabang, alamat, dan juga deskripsi. Nah, untuk ID bengkel sendiri ini saya bikin sendiri agar dapat memudahkan dalam melakukan catatan di database atau bersifat artifisial. Nah, oleh karena itulah saya mencentang ini create storage key. Nah, pada ID bengkel sendiri data tipenya itu logikal dengan short type-nya char atau angka karakter. Nah, di sini saya mencetak primary UID karena dengan ID ini kita dapat lebih mudah mencari nama-nama bengkel yang ada. Oke, selanjutnya ada nama cabang dengan data type-nya logikal, short type-nya string, dan di sini mandatory. Mandatory saya centang karena nama ini harus diisi, tidak boleh tidak atau tidak boleh kosong. Maksudnya ada alamat, data type-nya logikal, short type-nya string, dan mandatory saya centang. Nah, untuk deskripsi sendiri mandatory tidak saya centang ya karena bersifat opsional atau boleh diisi boleh tidak. Oke, langsung kita centang. Nah, kurang lebih seperti ini pengimplementasian RD pada studi kasus 1 dan studi kasus 2. Oke, selanjutnya pada soal kelima kita disuruh untuk membaca relationship menggunakan ERD dish. Oke, langsung saja kita kerjakan. Nah, contoh saja pada studi kasus yang pertama, pada relationship lab dan kepala lab, setiap lab mempunyai satu kepala lab dan setiap kepala lab pasti memimpin satu lab. Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu yang contoh kedua ada relationship dengan peminjam dengan pinjaman atau peminjaman barang. Setiap lab pasti terjadi lebih dari satu transaksi peminjaman. Jadi pada satu lab itu bisa memiliki satu atau dua atau beberapa transaksi peminjaman. Lalu setiap peminjaman pasti lebih dari satu lab. Jadi pada transaksi peminjaman itu bisa terjadi pada lab pertama, lab kedua, dan lab seterusnya. Oke, gitu seterusnya. Lalu pada studi kasus 2 kita ambil contoh relationship bengkel dengan pegawai. Nah, cara membacanya setiap bengkel bisa memiliki satu atau beberapa pegawai pada entity-nya. Lalu setiap pegawai bisa memiliki satu atau beberapa bengkel juga. Maksudnya pegawai ini bisa bekerja di bengkel mana saja, bisa di bengkel A, bengkel B, dan seterusnya. Lalu yang kedua ada relationship bengkel dengan kasir. Cara membacanya itu setiap bengkel bisa memiliki satu atau beberapa kasir dan setiap kasir bisa memiliki satu atau beberapa bengkel. Nah, ini kasusnya bersama seperti yang awal tadi dengan pegawai. Dan begitu seterusnya contohnya. Oke, sekian presentasi dari saya mengenai relationship, cara menggunakan optionality, cardinality, dan juga membuat ERD. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.